Bagaimana caranya agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur. Ya. Yaitu yang pertama, agar menjadi hamba yang bersyukur, yaitu bisyukrin man asda ma'rufan ilaika minan nas, dengan berterima kasih kepada orang yang memberikan kebaikan untuk kita dari kalangan manusia. Jadi kalau mau bersyukur kepada Allah, di antara yang harus kita lakukan bersyukur dan berterima kasih kepada orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan juga beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, ya, fakafi'uh, maka balaslah kebaikan dirinya. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, jikalau engkau tidak mendapati sesuatu yang dapat membalas kebaikan orang tersebut, fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuh. Maka doakanlah dia sehingga dia mengetahui bahwasanya engkau telah membalas kebaikan yang diberikan kepada dirinya, yaitu dengan cara mengucapkan apa? Jazakallahu khairan, ya. Kemudian kiat yang kedua agar menjadi hamba Allah yang bersyukur, yaitu bitafakkuri fi ni'amillahi alaik, dengan senantiasa merenungkan ya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Ini nikmat yang hendaknya kita renungkan, yang terkadang kita menganggap bahwasanya nikmat ini ya adalah nikmat yang biasa, atau bahkan sebagian di antara kita tidak menganggap ini merupakan nikmat, ataupun tidak menyadari bahwasanya nikmat ini ya Allahu Jalla wa Ala anugerahkan kepada kita. Kemudian poin yang berikutnya agar kita menjadi hamba yang bersyukur, yaitu bitaqwallahi wal amali bita'ah, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allahu Jalla wa Ala. Sungguh Allah telah menolong kalian pada peperangan Badar, wa antum azillah, dan kondisi kalian saat itu dalam kelemahan. Fattaqullaha la'allakum tashkurun, maka bertakwalah kepada Allah agar kalian bersyukur kepada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada diri kalian. Jadi untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah hendaknya seseorang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara cara untuk menjadi hamba yang bersyukur, yaitu bil qanaati war ridha, ya, bima qasamallahu lak, dengan qanaah, ya, merasa cukup dan ridha, ya, terhadap nikmat yang Allah bagi untuk diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kun qani'an takun ashkarun nas. Jadilah engkau orang yang qanaah, merasa cukup, maka kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya itu dengan melaksanakan sholat duha. Tuh. Ya, dengan apa? Melaksanakan sholat duha. Ini masuk poin bersyukur kepada Allah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap persendian kita ini ya di pagi hari ada sedekahnya. Fa kullu tasbihatin sadaqah. Setiap ucapan tasbih itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap ucapan tahmid adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap ucapan la ilaha illallah adalah apa? Sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap takbir adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Menyuruh kepada yang baik adalah sedekah. Wan nahyu 'anil munkar sadaqah. Mencegah daripada yang mungkar adalah sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dan itu dapat diraih keutamaannya, dapat diperoleh dengan cara apa? Melaksanakan 2 rakaat salat duha. Ya. 2 dikatakan di sini ya, rak'atani yarka'uhuma minad duha. 2 rakaat yang dilaksanakan pada salat duha. Kemudian yang terakhir itu dengan cara melaksanakan sujud syukur, ya, melaksanakan sujud syukur ketika mendapat nikmat, seperti yang disampaikan oleh Abi Bakrah
Nafi' bin al-Harith radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu amrun," ya, ketika datang kepada beliau perkara yang menggembirakan, kharra sajidan syakiran lillah. Rasul kemudian langsung tersungkur untuk sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bacaannya para ulama mengatakan yaitu sebagaimana bacaan sujud yang kita biasa baca. Dan sujud ini ya la tushtaratu laha taharah, tidak diharuskan seseorang dalam kondisi apa? Suci atau bersih daripada hadas kecil, tidak harus dalam kondisi berwudu, ya. Dapat ya langsung sujud dan tidak mesti menghadap kiblat. Kalau tahu kiblat afdol, tapi kalau nggak tahu arah kiblat maka tidak mengapa ketika apa? Ketika seseorang tidak menghadap kiblat, ya. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui